saksi menyampaikan. Saya yang menyampaikan. Ini orangnya ada. Itu Acai yang saudara maksud. Nah, Ya betul. baik. Apakah tanggal 8 tersebut sudah diamankan yang dimaksud CCTV yang dimaksud itu? Pada saat itu belum, karena ternyata Pak MS merintahkan saya lagi di tanggal 9. Diperintahkan tanggal 9. Di tanggal 9 pagi-pagi jam 7.30 menghubungi saya. Ada dua hal. Yang pertama, bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik Jakarta Selatan di Biro Paminal aja ya, supaya nggak gaduh ini karena masalah aib mbakmu. Terus jangan lupa cek dan amankan CCTV. Baik. Tadi jangan kita yang tanggal 9 dulu ya, tanggal 8 Iya. dulu ya. Nah, tadi setelah selesai di rumah tersebut, tadi saksi bilang datanglah ke tempat kantor ya. Betul. Nah, setelah tiba di kantor, siapa saja yang berada di kantor pada tanggal 8 Juli 2022 tersebut? Pada tanggal 8 Juli itu di kantor, sebelumnya saya di perjalanan saya karena anggota seluruh Biro Paminal itu 2/3 perwiranya berangkat semua ke Semarang karena ada rekrutmen Akpol. Ya. Sehingga ada hanya beberapa 4 atau 5 perwira. Saya teringat Agus kan, ada mancing sama saya di kolam PIK. Makanya saya telepon ke Harun, karena Harun itu ada kebetulan di kantor, supaya menghubungi Agus merapat ke kantor. Kemudian pada saat di Biro Propos itu ada Sesro Propos, Kombes Sugeng Putut, dan beberapa anggota Propos. Kemudian juga ada Kombes Harun ya dari Paminal juga. Nah, pada tadi saksi bilang ada Kombes Harun. Artinya yang menghubungi terdakwa Agus Nurpatria, apakah saksi sendiri atau Agus Harun yang menghubungi? Yang menghubungi Harun. Atas perintah siapa atau menyampaikan melaksanakan tersebut? Perintah saya. Saudara saksi? Iya, karena saya pada saat itu nggak sempat menghubungi yang bersangkutan Agus karena ada rencana mau dipanggil Kapolri. Mau direncanakan dipanggil Kapolri. Iya. Nah, tujuan itu yang saudara maksud tujuannya dipanggil. Apakah tujuan tentang kejadian atau bagaimana? Ya maksudnya terkait masalah menghubungi Agus Paminal ini kan semuanya kan biasanya di Propam itu kan membackup, karena datang ke TKP saya juga sendiri, kemudian ada perintah untuk penanganan tindak lanjut kan nanti di Biro Paminal. Jadi saya menyiapkan anggota seperti itu. Menyiapkan anggota. Nah, setelah tadi saudara sudah memerintahkan si Harun, saudara saksi berada juga di Propam tadi tersebut ya. Apakah terdakwa Agus Nurpatria ada berada di sana langsung? Pak Agus Nurpatria itu datang, saya tidak tahu, tapi setelah saya menghadap pimpinan Polri baru ada Agus. Tanggal berapa itu masih? Tanggal 8 masih. Masih tanggal 8, malam hari artinya? Malam hari. Sekitar jam 9.30 ya kalau 9.30 malam. Iya. Bertemu dengan terdakwa Agus itu di mana? Di ruangan? Di lantai 3 Biro Propos. Lantai 3 Biro Propos. Iya. Cuman Agus saja yang ketemu. Ada Agus, ada Harun, ada Sesro Propos. Sesro Propos itu siapa namanya yang tadi saya sebutkan Kombes Sugeng Putut. Siapa? Kombes Sugeng Putut. Sugeng Putut. Iya. Apakah ada juga Cuk Putranto ataupun Baikuni di sana? Pada saat setelah Pak EPS datang ada. Setelah EPS datang ada. Ya. Tanggal 8 Juli. Iya, setelah saya menghadap kepada pimpinan Polri, kemudian juga tidak lama Pak EPS juga menghadap. Kemudian saya menunggu di ruang Sepri, Pak EPS keluar, terus bilangnya nanti kita ketemu lagi di Biro Propos. Nah, ketika di Biro Propos itu Pak EPS datang, ada Kasat Selatan, ada Kanit. Ada Kanit, ya. Kasat Selatan, Ridwan. Ya, Ridwan. Kalau Kanit, AKP Rifaizal Samuel. Oke. Samuel ada berada di lantai 3. Ada lantai 3. Termasuklah yang Baikuni juga ada. Yang saya lihat. Sudah ada. Kalau Cuk? Cuk ada. Ada. Nah, setelah berada semua di sana, apa tindak lanjutnya dalam berada di posisi di sana di kantor Propam tersebut? Setelah Pak EPS datang ya? Iya. Setelah Pak EPS datang itu
Yang dilakukan pertama Pak FS kumpulkan para saksi-saksi itu di bilik pemeriksaan di Biro Propos. Biro Propos. Ya, adanya di ujung. Terus kita di lobi pemeriksaannya. Setelah mengumpulkan di sana kurang lebih 10-15 menit. Kemudian menemui kita terus memberikan arahan. Arahan oleh siapa? Arahan oleh Pak FS. FS kepada? Kepada seluruhnya di situ. Seluruhnya. Ya. Arahannya tersebut apa? Arahannya ya bahwa dia percuma punya pangkat dan jabatan, kalau harkat, martabat dan kehormatan dia hancur, tidak bisa menjaga keluarga karena ulah almarhum. Ya. Kemudian saya juga sudah menghadap Kapolri. Pertanyaan Kapolri cuma satu, kamu nembak nggak, Bu? Ya. Jawab saya, tidak Jenderal, kalau saya tembak bisa pecah. Nah, peluru saya kalibernya besar, kaliber 45. Kemudian tolong kepada rekan-rekan, ini ditangani sesuai kejadian yang ada di TKP. Tindak lanjut untuk penanganannya lebih baik dilakukan dulu Paminal, seperti itu. Jadi diarahkan oleh Ferdy Sambo masih oleh Paminal yang mengambil alih. Pertanyaan kepada saudara saksi, penyidik Polres Jakarta apakah sudah ada berada di sana? Penyidik Jakarta Selatan ada. Sudah ada. Kasat dan kanitnya saja. Kasat sama kanitnya. Betul. Apakah penyidik Polres Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan atau mengintegrasi kepada yang dimaksud saksi-saksi tersebut? Pada saat itu kasat dan kanit baru melakukan klarifikasi tertulis, ditulis-tulis saja. Siapa yang menulis? Kalau salah kanitnya ya, Rifaizal Samuel itu. Rifaizal. Karena untuk bahan membuat laporan polisi. Buat laporan polisi. Ya. Nah, setelah yang saksi lihat tersebut, barang bukti yang dimaksud tadi saksi sebut itu, apakah diserahkan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan yang dimaksud? Barang bukti? Ya, tadi kan ada perintah di rumah tadi amankan bahwa barang bukti senjata maksudnya? Ya. Barang bukti senjata baru karena pada saat dicek di TKP, keterangan dari Pak Beni Ali, satu senjata itu tidak ada surat-suratnya, yang HS. Kalau yang Glock ada lengkap. Kemudian supaya dicek dulu administrasi senjata tersebut. Jadi belum diserahkan kepada pihak Polres, baru diserahkan. Anda kembali menyaksikan Breaking News kasus Sambo. Pemirsa, hari ini yang tengah berlangsung adalah sidang kasus perintangan penyidikan ataupun obstruction of justice, di mana agenda hari ini adalah saksi mahkota terdakwa satu sama lain memberikan keterangan. Dan yang tadi telah selesai memberikan keterangan adalah Baikuni Wibowo sebagai saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin. Yang kini tengah berlangsung pemirsa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, giliran Hendra Kurniawan yang hadir sebagai saksi dan memberikan keterangannya untuk terdakwa Agus Nurpatria dan Arif Rahman Arifin. Ada beberapa hal dalam persidangan Hendra Kurniawan sebagai saksi hari ini yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum. Salah satunya Hendra Kurniawan menyebut bahwa setelah penembakan Sambo sempat mengumpulkan saksi-saksi di divisi Provos. Kemudian juga Hendra Kurniawan menyampaikan bahwa perintah pengamanan barang bukti langsung disampaikan Sambo ke anak buahnya di divisi Propampori. Kita akan saksikan lebih lanjut pemirsa jalannya persidangan dengan menghadirkan Hendra Kurniawan sebagai saksi untuk terdakwa Agus Nurpatria dan Arif Rahman Arifin berikut ini. Saya telepon tapi tidak menyambung-nyambung. Sekira pukul jam berapa saudara saksi telepon? Saya telepon sekitar jam 8-an. Jam 8? Jam 8 lebih ya. Berada di ruang kantor ruangan saudara saksi? Ya, saya di ruangan saya. Nah, pada saat berada di sana, adakah orang yang lain sudah datang tiba di ruangan? Tidak ada, jadi saya telepon sekali, dua kali tidak nyambung. Kemudian saya pesan sarapan dulu. Coba dicek Pak Agus sudah bangun belum? Dicek. Siapa yang saya suruh masuk? Saya suruh supri saya. Namanya? Putu.
Putu ya. Coba cek tuh, itu ada apa? Pak Agus sudah bangun belum? Ternyata dibangunkan. Saya perintahkan Agus, coba telepon Ari Cahya. Kok nggak nyambung ya Pak? Handphone saya jaringan nggak bagus. Dihubungin lah sama Pak Agus. Nggak nyambung bang, calling terus nggak ringing. Ya udah akhirnya kita di situ sarapan. Tiba-tiba Ari Cahya ngebel. Ari Cahya ngebel. Ya. Pada saat tadi, tunggu saya tahan sebentar pertanyaan saudara saksi, jawaban saksi ya. Yang dimaksud Agus tadi sudah berada di ruangan. Setelah dipanggil, masuk ke ruangan saya. Bersama-sama saudara saksi. Ya berdua. Nah, setelah itu kan tadi saksi bilang dia mengebel. Siapa? Yang mengebel, waktu mengebel juga Agus Nurpatria masih di ruangan saya. Ya. Ya. Apa pembicaraan yang di bel tersebut? Jadi Agus, ini Karopamila ada di sini di sebelah saya, dikasihkan handphonenya. Ya. Terus saya bicara sama Ari Cahya menggunakan handphonenya Agus Nurpatria. Ya. Pembicaranya apa? Pembicaranya saya bilang, Cai, lagi di mana lu? Izin bang, lagi di Bali. Oh, enak banget. Ya. Terus dia bilang, izin bang, ada nikahan temennya istri. Ari ada izin gong bang. Oh gitu. Itu tugasnya Bang Sam udah dilaksanain belum? Untuk cek dan amankan CCTV. Terus yang bersangkutan jawab, aduh Ari juga lupa tuh bang. Saya bilang mumpung siang nanti Ri, coba di screening lah. Mumpung siang. Terus saya bang, berkenan nanti Ari siapkan anggota. Siapa yang menyiapkan anggota? Ari. Iya, terus? Acai. Acai siapkan anggota. Junior juga kok bang. Oh ya udah kalau gitu nanti teknisnya koordinasikan dengan Agus ya, koordinasi sama Agus. Ini abangmu, saya kasihkan handphonenya lagi. Pada saat pembicaraan tersebut, pembicaraan saudara saksi dengan Acai itu jelas suaranya? Kan di sofa berhadapan-hadapan. Enggak, suara telepon jelas. Acai pun bisa menyambung pembicaraan saudara saksi yang disampaikan. Makanya dia mengutus anggota kan. Oh, iya. Anggota, iya. Nanti jelas. Iya. Ya, baik. Nah, setelah tadi saudara serahkan handphone tersebut, kapan yang diutuskan itu tiba datang? Tibanya itu sekitar sore ya di Duren 3. Pada saat itu sedang giat prarekonstruksi, saudara Agus melapor ke saya. Bang, ini anggotanya Acai sudah menghadap saya dan memberitahu ada 20 titik CCTV. 20 titik? Ya, saya bilang banyak banget Gus. Yang penting-penting aja lah. Saya bang, saya komunikasikan. Jangan lupa saya bilang koordinasikan penyidik. Akhirnya Agus keluar. Pada saat itu kan di Duren 3 di Karpot ya. Pada saat saksi itu berhadapan langsung dengan Agus atau mau telepon itu? Menyampaikan itu? Berhadapan Agus. Berhadapan langsung di Agus Karpot? Langsung, di Karpot di Duren 3. Nomor 46 tersebut? Betul. Nah, setelah disampaikan, apakah yang dimaksud yang orang yang diutuskan itu siapa namanya? Tidak menyampaikan, cuman bilangnya ada anggotanya Aceh sudah ketemu bang, gitu. Sudah ketemu, melaporkan ada 20 titik, itu aja. 20 titik yang disampaikan oleh Agus ya? Agus Nurpatria. Nah, setelah disampaikan tersebut, apakah telah dilaksanakan yang dimaksud di CCTV diamankan, di screening yang dimaksud saudara saksi tadi? Kalau sudah melaporkan ada 20 berarti kan sudah di screening ya maksudnya. Sudah di screeningnya itu maksud? Iya, karena melaporkan sudah 20. Makanya saya bilang, banyak sekali. Yang penting-penting saja Gus. Seperti itu. Nah, kali yang tadi saudara saksi